Ya, kembali dolar mengalami penguatan terhadap semua mata uang termasuk komoditi emas. Dan kali ini kita melihat ada perjuangan yang cukup menggembirakan, yaitu terkait dengan pergerakan harga crude oil yang sudah mulai masuk ke level 72 dolar. Tapi lagi-lagi catatannya adalah kita belum kemana-mana, karena secara keseluruhan market masih menunggu data inflasi. Tapi ada hal yang cukup penting yang harus kita update lebih dulu, termasuk ulasan berikut ini. Ya, jadi ada beberapa faktor di sini yang menggerakkan market, termasuk kenapa euro berbalik turun setelah sebelumnya berhasil memanfaatkan penguatan, lalu kemudian ya kelemahan dolar tentunya dimanfaatkan begitu saja. Tapi untuk kali ini kelihatannya euro dan juga pound sterling itu justru mulai penurunan. Salah satunya adalah dari pernyataan bank sentral, dan kali ini muncul dari pejabat ECB yang kebetulan selain itu, dia juga bertindak sebagai gubernur Bank Sentral Portugal. Ya, Centeno mengatakan bahwa dia melihat ada potensi ECB kemungkinan akan melakukan pemangkasan suku bunga lebih cepat dari perkiraan. Dan bahkan hal ini juga bisa saja terjadi lebih cepat dibandingkan dengan Federal Reserve. Itulah sebabnya kenapa dolar kecenderungan lebih kuat daripada euro, termasuk juga terhadap pound sterling. Nah, kondisi ini tentunya memicu juga ekspektasi yang serupa atau yang sama, yaitu kaitannya dengan kemungkinan Bank of England bisa saja melakukan pemangkasan juga. Tentunya dengan catatan, hal tersebut tergantung dari data inflasi, dan ECB memiliki alasan yang cukup kuat kenapa dia memiliki pandangan bahwa kemungkinan pemangkasan tersebut akan terjadi lebih cepat. Inflasi di zona Eropa sudah mengalami penurunan di bawah 3% dan kecenderungannya sudah cukup dekat untuk masuk ke kategori 2%. Dan Centeno meyakini bahwa di kuartal kedua kita akan mendapatkan segera penurunan inflasi untuk zona Eropa tersebut mendekati target mereka 2% itu. Nah, hal ini tergantung juga apa yang akan terjadi dalam data inflasi berikutnya. Nah, hal yang kedua yang saya soroti adalah terkait dengan pergerakan harga minyak. Lagi-lagi, kebijakan ataupun ketegangan di Laut Merah kali ini ditandai dengan penyerangan besar-besaran oleh tentara militer Houthi yang dilaporkan oleh media dari Amerika yang mengatakan ada serangan di Laut Merah, aktivitas yang mencurigakan dan melibatkan sekitar 50 kapal dagang. Ya, tapi hati-hati, kapal dagang ini yang dimaksud adalah diserang, bukan menyerang. Jadi kapal dagang yang tidak bersenjata diserang oleh tentara militan Houthi, dan inilah serangan terbesar dari Laut Merah. Dan itulah yang membuat kenapa harga minyak mengalami kenaikan. Selain tentunya ada berita juga terkait dengan Rusia yang memangkas produksinya atau mengurangi produksinya sesuai dengan apa yang dijanjikannya di dalam pertemuan OPEC terakhir. Mereka melakukan pemangkasan atau pengurangan produksi sebesar 500.000 barrel per hari. Dan ini adalah pemangkasan yang cukup besar, teman-teman. Jadi kondisi inilah yang memicu kenapa harga minyak mulai kenaikan, termasuk juga berkurangnya data supply. Nah, jadi kalau dikombinasikan antara pengurangan produksi yang dilakukan oleh salah satu produsen minyak dunia ditambah dengan efek dari konflik yang ada di Laut Merah, maka kemungkinan harga minyak kecenderungannya terdorong naik. Tapi memang kita belum lihat status safe haven itu bergulir kepada emas ataupun US dollar, tapi mungkin belum waktunya. Terkait dengan data lain yang mempengaruhi pergerakan, Anda bisa lihat USD Japanese Yen juga mengalami kenaikan, yang itu artinya Japanese Yen-nya sendiri mengalami pelemahan. Ya, ini terjadi dikarenakan posisi dari pelaporan upah yang ternyata turun kembali, dan bahkan upah realnya turun paling parah itu sampai di bawah 3%. Nah, kondisi ini tentunya mempengaruhi sentimen market, di mana mereka sudah pernah mendengarkan kalimat dari Katsuo Ueda, gubernur Bank Sentral Jepang, yang mengatakan kalau memang diinginkan untuk melakukan kenaikan suku bunga, maka syaratnya adalah inflasi yang stabil mendekati 2% dan tentunya terkait dengan tingkat upah, supaya nantinya memicu kepada tingkat permintaan domestik yang lebih stabil lagi, sehingga inflasi diharapkan juga relatif stabil. Nah, otomatis dengan data upah yang relatif lebih rendah ini, mau tidak mau USD Japanese Yen harus menyerah, dan yang tadinya sudah sempat turun ke level 143 kembali lagi mendekati 145. Dan jangan lupakan bahwa kemungkinan efeknya juga dari US Treasury Yield masih tetap berasa, dan ada potensi kemungkinan mencapai mungkin 145 ataupun 146. Nah, tapi kita akan lihat selanjutnya nanti kondisinya apakah memungkinkan untuk terjadi penurunan kembali, karena sejauh ini kalau kita patokannya adalah BOJ meeting, maka itu baru akan terjadi tanggal 20-an, kurang lebih 21 dan 22 Januari.
Sementara itu, apa yang dinantikan oleh market? Tentunya kita bicara tentang kemungkinan ini yang kita sebut dengan stimulus. Efek stimulus yang harusnya dihadirkan oleh PBOC atau People Bank of China, Bank Sentralnya China, yang diharapkan akan mendorong untuk mendukung pertumbuhan ekonomi China. Nah, beberapa waktu silam, Presiden Xi Jinping sempat menyeratkan bahwa kondisi ekonomi China memang betul-betul terganggu atau ada gangguan di situ. Jadi dia sendiri sudah mengakui ada pelemahan terkait dengan pertumbuhan ekonomi, sehingga mau tidak mau market agak kecewa atau agak khawatir, dan mereka tinggal menunggu saja karena biasanya China akan bergerak, dan itu bukan hanya pemerintahnya saja melainkan juga PBOC atau bank sentralnya. Jadi kita tinggal tunggu komitmen tersebut apakah akan terjadi realisasinya apa tidak. Hal yang menggembirakan adalah salah satu pejabat senior dari PBOC mengatakan atau memberikan isyarat bahwa hal tersebut kemungkinan semakin dekat dan mungkin akan terjadi di dalam beberapa hari ke depan. Kalau kita bicara tentang tanggal yang biasanya diumumkan terkait dengan kebijakan suku bunga setiap bulannya, itu PBOC selalu menggunakan di tanggal 15 dan tanggal 20. Kalaupun misalkan maksudnya di libur, kemungkinan maju atau mundur satu hari. Nah, jadi tinggal tunggu saja 15 dan 20 Januari, apakah mereka akan melakukan pemangkasan suku bunga atau tidak. Karena kita kaitannya dengan di tanggal 15 biasanya itu adalah MLF atau Medium Term Lending Facility alias suku bunga pinjaman jangka menengah. Nah, sementara di tanggal 20-nya itu akan dilanjutkan dengan LPR atau Loan Prime Rate atau suku bunga utama, suku bunga pinjaman utama. Dan biasanya kalau misalkan MLF-nya dipangkas, maka mau tidak mau LPR pun akan disesuaikan. Atau sebaliknya, kalau MLF-nya ditunda ataupun didiamkan alias tidak banyak berubah, maka kemungkinan LPR pun tidak banyak berubah. Nah, dalam hal ini ada 3 senjata utama yang kemungkinan akan dikerahkan oleh PBOC menurut pejabat senior tersebut, yaitu Open Market Operation, dan ini adalah operasi market terbuka, lalu kemudian juga MLF dan juga Triple R atau Reserve Requirement Ratio atau rasio kecukupan dana yang harus dimiliki oleh bank-bank komersial di China. Jadi kalau misalnya kita ingin melihat ini berguna, maka pastikan ketiga komponen tersebut akan ada perubahan terkait dengan pelonggaran moneter. Tentunya hal tersebut yang akan mempengaruhi pergerakan pasar Hang Seng. Jadi kalau teman-teman lihat Hang Seng untuk saat ini kembali turun sampai mendekati level 16.000. Jadi kita akan juga lihat dari potensi tersebut apakah akan ada peluang yang cukup bagus apa tidak. Saya meyakini posisi ini harusnya sudah mulai menjelang mendekati all time low-nya Hang Seng, sehingga mungkin peluang untuk kita bertransaksi di Hang Seng sangat terbuka. Anda tinggal cek kembali dengan ulasan ataupun uraian yang ada di Top Trade Peak untuk buletin kuartal pertama 2024 di website ataupun di aplikasi Agrodana. Nah, hal yang kedua yang ditunggu adalah data inflasi. Inflasi ini baru akan dirilis besok malam untuk Amerika, sementara untuk China itu baru akan dirilis di hari Jumat. Jadi kalau kita kaitkan lagi dengan kebijakan China tadi, maka akan melihat dari inflasinya terlebih dulu. Sampai saat ini inflasi China termasuk yang terendah, dan bisa dibilang mungkin kategorinya bukan inflasi yang naik, melainkan mungkin deflasi karena dia berada di bawah 0%. Ini cukup menarik. Kebijakan yang akan kontras antara Fed dan juga PBOC. Tentunya data inflasi ini akan mempengaruhi kebijakan bank sentral berikutnya, termasuk Fed yang paling utama, karena market sampai sejauh ini masih menantikan apakah Federal Reserve akan memangkas suku bunga segera di bulan Maret atau tetap di bulan Juni. Karena sejauh ini kalau kita lihat dot plotnya di bulan Desember kemarin, itu menunjukkan ada potensi 3 kali pemangkasan suku bunga. Walaupun kemarin dibilang oleh salah satu pejabat, Bostic, yang mengatakan kemungkinan cuma 2 kali pemangkasan. Cukup menarik. Dan jelas, itu akan kita coba lihat nanti malam dengan pernyataan dari Presiden Fed New York, John Williams. Apakah dia punya pandangan serupa dengan Raphael Bostic? Kalau tidak, minimal, ya kalau misalkan dia dukung dengan pemangkasan 3 kali, itu sudah cukup bagi market sebetulnya. Walaupun kondisi yang realitanya sekarang ini yang sedang terjadi di market adalah outlook ataupun ekspektasi market sebanyak 5 kali pemangkasan. Cukup besar. Yaitu kurang lebih kalau kita kalikan 5 kali 25 basis point, berarti sekitar 125 basis point or maksimum 150 basis point. Kita tinggal tunggu saja apa yang akan dikatakan oleh John Williams. Apakah dia cenderung hawkish atau cenderung netral? Netral, that means dia sudah mengarah ke arah dovish ataupun bahkan less hawkish. Sehingga bisa diartikan mungkin dolar akan berbalik melemah.
Tapi kalau dia tetap kuat dengan menyampaikan bahwa belum akan ada pemangkasan sampai at least kuartal kedua, maka hati-hati, kemungkinan dolar akan kembali menguat dan itu adalah trouble untuk emas. Dan saya tekankan lagi, level support 2015 ataupun 2007 itu adalah dua level support yang paling utama yang harus Anda perhatikan, terutama sampai besok malam. Nah, sementara di malam hari juga kita akan mendapatkan pernyataan dari Presiden ataupun Gubernur Bank Sentral Inggris, yaitu Andrew Bailey. Jadi selama ini kalau kita lihat pound sterling kelihatannya bergeraknya relatif sideways, tidak bergerak kemana-mana dan kecenderungannya tergantung kepada US dollar. Mau tidak mau karena mereka tidak ada data ekonomi yang terlalu signifikan dalam at least 2 minggu terakhir. Nah, otomatis pernyataan ataupun pidato dari Bailey ini akan menjadikan salah satu rujukan ataupun indikasi. Kalau kita dapatkan ternyata Bailey memberikan indikasi terkait dengan kemungkinan mereka akan melakukan pemangkasan suku bunga, kemungkinan itu juga akan menekan pound sterling. Tapi kalau ternyata Bailey tetap bersikukuh, mereka masih tetap baik-baik saja dan inflasi masih tetap tidak tertekan tinggi, kemudian mereka tidak melihat indikasi untuk melakukan pemangkasan di tahun 2004, maka kemungkinan potensinya pound sterling harusnya menguat. Terlebih kalau misalkan kita kaitkan lagi dengan kondisi sebelumnya, yaitu ekspektasi dari kenaikan suku bunga tersebut yang masih akan terjadi. Well, saya tidak berharap ada kenaikan suku bunga di tahun ini karena beberapa pengamat pun melihat belum akan ada kenaikan suku bunga lagi dari beberapa bank sentral. Yang kemungkinannya itu diartikan dengan unchanged alias tidak banyak berubah, tapi lower for, mungkin suku bunga dipertahankan lebih lama supaya inflasinya agak mereda. Tapi apakah itu berhasil? Kita tinggal tunggu. Apakah dampak itu berhasil juga terjadi pada Inggris? Oke, fokus minggu ini kembali saya ingatkan inflasi dan juga data GDP. Inflasi tadi sudah kita sebutkan, di hari Kamis kita akan menghadapi dengan inflasi Amerika dan di hari Jumat adalah inflasi China. Sementara GDP Inggris adalah indikator yang paling mungkin bisa dibilang mencolok untuk data Inggris berikutnya. Yang jelas, kalau ternyata laju pertumbuhan ekonomi dari Inggrisnya melambat, agak sulit kalau misalkan BOE masih tetap kekeh untuk melakukan kenaikan atau mempertahankan suku bunga tinggi. Karena itu berarti dilematik bahwa pertumbuhan ekonominya semakin tersyok-syok dan terancam resesi kembali. Kita tinggal tunggu saja apa yang akan dikatakan oleh Bailey nanti malam.